mempresentasikan tugas besar matematika dasar dengan soal UAS kemarin. Kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya Ali Firza Musri. saya sendiri adalah Oki Maulana. Dan saya Ali Nuride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Maulana dengan NIM 2533 Pada kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS dan telah diberikan. Saya akan mengerjakan soal nomor 1 dengan soal yang ditanyakan pada soal ini adalah sin, cos, dan tan pada fungsi bagian, yaitu bagian A dan B. Kita akan menggunakan rumus pertama, sin sama dengan D per mi sama dengan, cara jawabnya adalah ini artinya depan per miring. Bagian depan dari A adalah Y, maka sama dengan Y per miring. Miringnya adalah Z, berarti Y per Z. Lalu selanjutnya adalah tan. Selanjutnya adalah cos. Cos A sama dengan rumus K per I sama dengan, artinya adalah samping per miring. Samping dari A adalah X dan miringnya adalah Z, berarti X per Z. Selanjutnya adalah tan dengan rumus D per sa, artinya adalah depan samping, berarti adalah jawabannya Y per X. Yang kemudian adalah yang ditanya yang sudut B nya, maka jawabannya adalah sin B sama dengan D per mi sama dengan depan dari B adalah X, miring dari B adalah Z. Selanjutnya adalah cos B sama dengan S A per miring sama dengan samping dari B adalah Y dan miring dari B adalah Z. Kemudian adalah tan dari B sama dengan D per depan ke samping sama dengan depan dari B adalah X per sampingnya adalah Y. Ini adalah jawaban soal nomor 1 bagian yang A nya. Baiklah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang masih yang nomor pertama, tapi gambar yang kedua dengan gambar Y X Z A B. Untuk soalnya masih sama, maka kita akan langsung saja pengerjaannya. Dengan rumus D sama dengan D mi D per mi, artinya depan per miring sama dengan yang A cos A sama dengan sami sa per miring tan A sama dengan
R S A. Nah, beda. Yang kita akan berikan yang A-nya, dari yang A-nya. Depan dari A adalah Y, per miring dari A adalah Z. Lalu cos samping dari A adalah X, per miring dari A adalah Z. Nah, hasilnya adalah depan dari A adalah Y, per samping dari A adalah X. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang B-nya. B sama dengan D per Mi sama dengan depan dari yang B adalah X, miring dari B adalah Z. Lalu cos B samping per miring sama dengan samping dari B adalah Y, per miring Z. Lalu tan B sama dengan depan per samping sama dengan depan dari B adalah X, per samping dari B adalah Y. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang pertama. Mungkin soal selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dengan NIM 2533 Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2 dari soal UAS Matematika Dasar. Di sini diketahui panjang bayangan tiang yaitu 10 akar 3. Lalu ditarik dari ujung bayangan ke puncak tiang membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanya yaitu panjang tiang tersebut. Di sini karena ditanya panjang tiang, maka digunakan rumus tan yang menggunakan depan ke samping. Lalu kita masukkan depannya yaitu A dan sampingnya itu 10 akar 3. Dikarenakan tan 60 derajat yaitu akar 3, maka kita masukkan akar 3 ke dalam ini. Lalu kita akan mencari H-nya dengan cara memindahkan H ke akar 3 ke sebelah kanan. Jadi tinggi tiang yaitu adalah 30. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mirza Musri, NIM 2533 Baiklah, saya akan langsung menjawab nomor 3. Dari soal di atas dapat kita ketahui kapal A berlayar dari A ke B sejauh 200 mil ke arah 35 derajat. Nah, terus dari pelabuhan B ke C sejauh 300 mil ke atas arah 155. Nah, pertanyaannya itu jarak antara pelabuhan A dan C. Jadi nilai trigonometrinya yang diketahui yaitu
misalkan itu nilai trigonometrinya. Lalu masukkan uraikan vektor arah sumbu X dan Y. Nah, dapat hasilnya segini. Selanjutnya kita akan mencari X sama Y totalnya. Itu dijumlahkan seluruh X dan Y-nya. X satunya itu 164 dikurang 127 dan terusnya jumlahkan seluruh Y itu 114 ditambah 126 dan dapat hasil X-nya itu min 106 dan Y-nya 240. Setelah mendapatkan X dan Y, seluruh X dan Y-nya, maka masukkan rumus cara vektor, yaitu karena kita mencari jarak A ke C, itu kita buat AC sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Terusnya dimasukkan seluruhnya. X-nya itu 106 kuadrat ditambah Y 240 kuadrat pangkat 2. Perjumlahan Nah, jadi jarak A ke C itu 262,4 mil. Baiklah, ini hasil jawaban nomor 3. Selanjutnya itu saya serahkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang bagian A. Diketahui matriks itu dengan angka 1 1 1 3 2 4 dan 2 min 1 3.
Kemudian kita mencari determinannya. Cara mencari determinannya itu dengan memindahkan dua kolom ini ke samping. Lalu tinggal kita kalikan. Dua kali tiga 6, 1 kali 4 kali 2 8, 1 kali 3 kali min 1 sama dengan min 3. Lalu dikurang 2 kali 2 kali 1 4, min 1 kali 4 kali 1 min 4, 3 kali 3 kali 1 9. Lalu tinggal ditambahkan, yaitu 11 dikurang 9 sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari adjointnya. Dengan cara M11 yaitu tutup baris 1 dan kolom 1, yaitu 24 13. Untuk 12 tutup baris 1 dan kolom 2, 34 23. Kemudian tinggal kita kalikan 2 kali 3 dikurang 1 kali 4. Dikurang 8. Dikarenakan bagian ini min.
kita transpose bagian A-nya. Lalu kemudian kita sudah bisa mencari inverse-nya dengan cara dengan rumus satu per determinan A dikali adil A. Nah, kita sudah dapat A inverse-nya. Lalu kita akan menjawab pertanyaan dari matriks X sama dengan A inverse dikali B. A inverse-nya yaitu yang ini dan B-nya yaitu ini. Kemudian tinggal kita berikan. Nah, ini adalah hasil dari matriks X untuk jawaban nomor 4 bagian A. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal nomor yang B pada bagian nomor 4.
Yang pertama kita telah mendapatkan matriks dari teman saya tadi sebanyak 1, 1, 1, 3, 2, 4, 2, min 1, 3. Nah, dengan B-nya adalah 2, 3, min 3. Nah, cara mencarinya adalah yang pertama adalah D1. D1 langsung saja kita isi sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari dx-nya. Cara mencari dx adalah seperti dx sama dengan kita pindahkan bagian B ini ke kolom pertama matriksnya. 2, 3, min 3, lalu 1, 2, min 1, 1, 2, min 1, 1, 4, 3. Nah, selanjutnya dua kolom di depan kita pindahkan ke kanan. Itu 2, 3, min 3. 1, 2, min 1. Saya akan langsung mencari jawabannya, yaitu dengan cara mengkalikan silang. 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. 1 kali 4 kali min 3 kurang 12, min 12. 1 kali 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Kita kurang, kita kalikan dari bawah. Min 3 kali 2 kali 1 sama dengan min 6. Terus min 1 kali 4 kali 2 sama dengan min 8. Lalu 3 kali 3 plus 1 sama dengan 9. Kita tambah 9. Maka jawabannya adalah 12 dikurang 12 0 ditambah 3 kali 3 dikurang, berhubung dengan min ketemu min sama dengan positif, kita tambah min 6 ditambah min 8 sama dengan min 14 ditambah 9 sama dengan 14 kurang 9 berarti 5. Jadi min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil dari dx-nya. Selanjutnya kita akan mencari dy. dy sama dengan, untuk mencari d-nya kita akan memindahkan yang b-nya ke kolom kedua, menggantinya. 2, 3, 2, 3, min 3. 1, 4, 3. 1, 3, 2, 3, min 3. Dan masih seperti tadi caranya kita kalikan silang. 2 kali 4 adalah 8 kali 2 sama dengan 16 ditambah 16. Lalu 1/3 kali min 3 dengan min 9 dikurang 2 kali 3 kali 1 6, min 3 kali 4 min 12 dikali 1 min 12. 3 kali 3 9 dikali 2 18.
berarti hasilnya 16 dikurang 6 dikurang 12 sama dengan min 6 ditambah 18 sama dengan min 6 dikurang 12 saja. Min 6 dikurang 18 kurang 6 13 sama dengan 16 dikurang 12 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil untuk DY. Selanjutnya kita akan mencari DZ. Untuk mencari DZ-nya kita akan menggunakan yang B-nya ke kolom 3. Dikurang 9 dengan min 4 sama dengan berarti min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Nah, jadi hasil untuk D, Dx, Dy dan Dz nya adalah D sama dengan 2, Dx sama dengan 2, Dy sama dengan 4 dan Dz sama dengan min 2. Nah, mungkin itu jawaban dari soal nomor 4 bagian yang B-nya. Mungkin yang bagian C-nya akan dilanjutkan oleh teman saya Alio. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan itu nomor 4 bagian C. Soal nomor 4 bagian C itu kita disuruh mencari X, Y dan Z nya. Itu kita menggunakan rumus X sama dengan dx per d, y sama dengan dy per d, dan z sama dengan dz per d. Karena opsi kita mendapatkan dari d, dx dan dy dan dz, jadi kita akan memasukkan nilai dasar tadi, yaitu 2 per 2 sama dengan 1, y nya itu 4 per 2 sama dengan 2, dan z nya itu min 2 per 2 sama dengan 1, min 1. Nah, inilah jawaban nomor 4 bagian C nya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi hari ini untuk tugas matematika dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.